Tuhanmu Kristus damai besertanya. Mengapa kalian ketakutan? Peganglah aku dan lihatlah. Ini tangan dan kakiku. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Ia ingin coba membuktikan itu semua. Apa ia ingin membuktikan bahwa ia bangkit? Atau apakah dia itu roh? Apakah dia ingin membuktikan bahwa ia bukan roh? Ia tidak bangkit. Berikutnya, Injil Lukas, pasal 24, ayat 41-42 berkata, bahwa mereka kegirangan dan masih heran. Mereka mengira ia sudah mati dan kini mereka senang bahwa Tuhannya masih hidup secara fisik, tampil lengkap dengan daging dan tulang. Mereka senang. Yesus damai besertanya. Ia bilang untuk meyakinkan, apakah ada makanan untukku di sini? Lalu mereka memberinya sepotong ikan goreng dan juga madu. Ia mengambilkan dan memakankannya di depan mata mereka. Bahwa ia telah dibangkitkan. Untuk membuktikan bahwa ia adalah roh. Ia adalah fisik yang nyata. Ia makan dan ia mengunyah di depan mereka. Sepotong ikan dan madu untuk membuktikan ia tidak dibangkitkan. Ia bukan roh, tapi ia tulang dan daging. Tubuh yang utuh. Kalau tak ada kebangkitan, tak ada penyalipan, tak ada kekristenan. Kalau Anda ingat, cerita mengenai Maria Magdalena saat ia pergi ke kubur Yesus pada hari ketiga. Itu disebut dalam Injil Yohanes, pasal 20, ayat 1. Juga Injil Markus, pasal 16, ayat 2. Bahwa pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu. Hari Sabtu adalah hari terakhir bagi orang Yahudi. Hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu. Iya, hari Minggu. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur. Mengapa harus Maria Magdalena pergi ke kubur pada hari ketiga setelah Yesus dianggap telah mati? Mengapa ia harus pergi ke sana? Penjelasannya ada pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada Injil Markus, pasal 16, ayat 1. Bahwa Maria Magdalena pergi untuk memijat Yesus, damai besertanya, untuk mengurapinya. Kata pengurapan berasal dari kata Ibrani asli, masaha, berarti untuk memijat, mengusap, mengurap. Dan kata Ibrani ini kita bisa dapatkan pada kata masih, atau di dalam kata Ibrani, Mesia, yang berarti yang diurapi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristos, yang dari sana Anda mendapatkan kata Kristus, yang diurapi. Saya akan tanya pada Anda, apakah orang Yahudi memijat orang mati pada hari ketiga? Apakah Anda pernah mendengar orang Yahudi memijat orang mati pada hari ketiga? Jawabannya adalah tidak. Orang Yahudi memijat pada hari ketiga, jawabannya tidak. Lalu orang Muslim, apa kita memijat orang mati pada hari ketiga? Jawabannya tidak. Jadi, mengapa dia pergi ke kuburan untuk memijat Yesus yang mati pada hari ketiga? Menurut orang Kristen, Anda tahu kenapa? Karena dialah satu-satunya selain Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang memberikan upacara penguburan bagi Yesus. Dan saat jenazah Yesus yang katanya diturunkan dari salib, Maria masih melihat tanda-tanda kehidupan di tubuh yang lemah itu. Tapi secara alami, Maria tidak akan berteriak, "Ia masih hidup!" Kalau tidak, mereka akan menghukum lagi. Melihat tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Yesus damai besertanya, ia kembali pada hari ketiga setelah hari Sabat untuk melihat Yesus yang hidup damai besertanya. Yesus yang hidup damai besertanya. Dan seperti disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dan Injil Markus pasal 16 ayat 4, bahwa dia melihat bahwa batu kubur itu sudah terbuka. Bahkan kain kafan sudah terlepas dan tergeletak di tanah. Pertanyaannya adalah, mengapa batu itu digulingkan dan mengapa kain kafan itu dilepas dan tergeletak di tanah? Jawabannya adalah, kalau Yesus damai besertanya dibangkitkan sebagai tubuh roh, apakah roh perlu agar batu gerbang itu digulingkan? Kalau dia itu roh, batu tak bisa menghentikan roh untuk menembus masuk. Batunya tidak harus digulingkan. Mengapa batu itu digulingkan? Kalau roh itu bisa bergerak, apa dia harus melepaskan kain kafannya? Itu tidak perlu. Tapi kalau ia masih punya tubuh kasar, batu yang menghalangi kubur itu harus disingkirkan. Kain kafan itu harus dilepaskan. Itu membuktikan bahwa Yesus damai besertanya. Orang yang keluar dari kubur itu adalah jasad yang kasar.
Dan kubur itu adalah milik pribadi anggota Majelis Besar, Yusuf dari Arimatea, orang Yahudi kaya dan berpengaruh, yang telah membuat ruang besar untuk kubur, mungkin untuk dirinya sendiri suatu hari. Di dalam itulah Yesus damai besertanya ditaruh. Kubur atau sepulkur, seorang bernama Jim Bishop, namanya Jim Bishop atau gimnastik berkata, itu sangat luas, sangat besar. Lebarnya 5 kaki, tingginya 7 kaki, dan kedalamannya 15 kaki. Mengapa perlu ruangan seluas itu untuk orang yang ingin membantu seseorang supaya bisa dikuburkan dengan mudah? Hanya butuh ruangan kecil di Bombay untuk hidup 75 persegi. Ini adalah cukup besar. Di Bombay, 5-6 orang bisa tinggal di situ, seakan ini tempat yang paling mahal di dunia. 75 kaki persegi bisa ditempati 4-5 orang, jadi cukup luas untuk menolong orang tersebut. Tapi, yang ditolong ini adalah roh. Mereka tidak akan menolong roh secara alami. Mereka sebenarnya ingin menolong jasad yang kasar. Lebih jauh lagi, di Injil Yohanes, pasal 20, ayat 15. Yesus melihat Maria Magdalena dari atas bumi, terra firma, bukan surga. Maria sedang menangis. Yesus menghampirinya dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria sadar pada waktu itu dan dia mengerti apa yang ditanyakan. Maria menyangka orang itu adalah tukang kebun. Maria bertanya, "Kemana Bapak membawa dia?" Dia membaringkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Inilah yang jadi tanda tanya. Mengapa Maria Magdalena mengira bahwa Yesus damai besertanya sebagai tukang kebun? Saya bertanya pada Anda, apakah tubuh yang dibangkitkan terlihat seperti tukang kebun? Begitukah? Ya atau tidak? Tidak. Jadi mengapa dia mengira Yesus damai besertanya sebagai tukang kebun? Dan jawabannya adalah karena dia menyamar sebagai tukang kebun. Sekarang mengapa sebuah tubuh roh menyamar sebagai tukang kebun? Mengapa Yesus damai besertanya menyamar sebagai tukang kebun? Karena dia takut pada orang Yahudi. Lalu mengapa roh harus takut? Karena menurut kitab Ibrani, pasal 9 ayat 27, manusia mati hanya sekali. Dan sesudah itu dihakimi. Yesus damai besertanya di Injil Lukas pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Anda tidak perlu takut pada siapapun. Tidak ada orang yang bisa mencelakai Anda. Tidak bisa mati 2 kali. Mengapa ia harus menyamar? Kenapa ia menyamar? Mengapa ia menyamar? Mengapa ia bersembunyi? Mengapa ia harus lari dari orang Yahudi? Mengapa? Mengapa? Itu membuktikan bahwa tubuh itu bukan spiritual tapi masih hidup. Dan ia berkata pada Maria, "Maria, satu kata saja sudah cukup agar Maria bisa mengenali Tuhannya." Anda tahu, setiap orang punya gaya tertentu untuk memanggil orang yang dikasihinya. Nada dan gaya yang Anda gunakan untuk memanggil orang tersayang adalah cukup untuk mengamati bahwa itu adalah Yesus, damai besertanya. Setelah itu Maria menghampiri Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15, 16, 17, kata Yesus damai besertanya, "Jangan sentuh aku." Mengapa? Mengapa jangan sentuh aku? Apa ia takut meledakkan seluruh kota kalau seseorang menyentuhnya? Sampai harus begitu? Apakah dia itu serangkaian dinamit sehingga kalau seseorang menyentuhnya dia akan meledak? Mengapa ia bilang jangan sentuh aku? Karena dia tubuh nyata. Bayangkan siksaan, rasa sakit jasmani, tekanan emosi yang dialaminya saat ia disalib. Katanya disalib, segala sakit dan siksaan itu. Kalau ia masih kesakitan, tubuh jasmani kasarnya, ia bilang, "Jangan sentuh aku." Lalu dikatakan lebih lanjut di Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. "Sebab aku belum pergi kepada Bapa." Artinya apa? Artinya ia masih belum mati. Yesus damai besertanya jelas-jelas berkata bahwa ia masih belum dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Lalu disebutkan pada Injil Markus pasal 16 ayat 11 bahwa para murid mereka mendengarnya bahwa Yesus damai besertanya masih hidup dari dia, Maria Magdalena, tapi mereka tidak percaya. Anda tahu orang Yahudi, kebiasaan mereka adalah melontarkan pertanyaan, menyulitkan pembawa pesan. Al-Quran bilang, Alkitab bilang bahwa banyak pertanyaan dilimpahkan pada Yesus damai besertanya dan mereka menyulitkannya. Dan mereka mengganggunya, mencoba menjebak Yesus damai besertanya.